Tidak harus mau skala. Itu aku Mbak, kemarin tuh masa semuanya pakai skala ya. Dipaksakan ini nggak jadi. Penting yang penting identitas itu muncul. maksudnya itu yang penting dari kita masing-masing ya. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Ridin Utari, CGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Saat ini saya akan melakukan observasi terhadap rekan saya. Mereka akan melakukan proses coaching. Halo Bu Mugi, saya sekarang lagi kosong Bu. Silakan ke ruangan saya. Iya, baik, saya tunggu. Selamat siang Bu Mugi. Mari silakan duduk. Iya. Maaf, ini saya baru ada waktunya baru sekarang, jadi tapi saya pikir ini waktu yang tepat ya Bu, belum terlambat. Iya. Gimana Ibu bisa mengulang lagi apa yang Ibu sampaikan kepada saya kemarin? Begini Bu, saya itu kan mau melakukan proses coaching dengan teman saya satu MDMP Bu. Ya, jadi ada permasalahan yang ingin beliau utarakan di sini. Saya butuh bantuan Bu Ririn untuk menjadi observer saya. Gitu. Jadi kira-kira selama proses coaching itu bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Oke, baik sekali, itu suatu hal yang bagus sekali Ibu ya. Jadi memang coaching itu sangat diperlukan karena apa? Paling tidak kita bisa membantu teman-teman melalui coaching ini. Dan saya senang sekali loh Ibu hadir pada saat ini, dan saya merasa terhormat nih Ibu memberi kepercayaan kepada saya sebagai observer dan mengobservasi Ibu pada saat Ibu melakukan kegiatan coaching. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang kita mau diskusikan dulu ya Bu ya, supaya kegiatan coaching ini nanti juga berhasil dan ini mungkin bisa membantu Ibu untuk melakukan coaching di waktu-waktu berikutnya. Jadi yang pertama yang saya mau ingatkan saja bahwa waktu Ibu melakukan proses coaching jangan lupa prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama harus terjadi kemitraan yang baik ya, kemitraan yang baik antara Ibu dengan coach yang akan datang kepada Ibu nanti. Kemudian juga proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching itu yang harus maksudnya Ibu silakan nanti digunakan dalam melaksanakan coaching ya Ibu ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan, Ibu ingin kompetensi Bu Mugi apa yang ingin Bu Mugi kembangkan melalui kegiatan coaching ini nanti? Yang jelas ketika proses coaching nanti saya ingin mengembangkan alur tirta ya Bu ya. Kemudian ketika saya mengembangkan alur tirta itu juga saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya ingin kehadiran sepenuhnya di acara coaching yang akan saya lakukan nanti Bu. Oke, ya baik Bu Mugi, bagus sekali. Saya ingin melihat nanti apakah dalam kegiatan coaching nanti Ibu menghadirkan 3 hal yang ingin dikembangkan tadi ya. Pertama alur tirta, kemudian mendengar secara aktif dan juga hadir ya, presentnya pada saat melakukan kegiatan coaching ini. Kemudian yang ingin saya, jadi 3 ya hal yang spesifik tadi yang Ibu ingin kembangkan, ada 3 hal itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi, Ibu membuat indikatornya seperti apa? Jadi saya berharap dengan adanya coaching nanti, coach atau teman saya itu nanti dapat menemukan solusi yang berasal dari diri mereka sendiri. Jadi alur-alur yang diinginkan oleh si coach itu dapat terlaksana dengan baik. Iya, jadi coaching yang Ibu lakukan, Ibu pandang berhasil jika coach bisa menemukan solusi dari diri coach sendiri, gitu ya? Baik Bu Mugi, saya pikir kita bisa memulainya. Apakah Ibu bisa menelpon coach ya yang hari ini dengan siapa? Nanti Ibu akan mengcoach siapa? Saya dengan siapa? Bu Retno. Oh baik, Ibu bisa telepon aja supaya datang ke sini biar nanti kita enak ngomong di sini aja. Oh ya, silakan bisa digunakan. Iya. Halo Bu Retno. Oh iya. Oke, makasih ya. Akan datang ke sini ya. Iya. Oh ya, baik, kita tunggu aja. Baik. Oke, saya akan pindah Ibu yang akan ini ya. Iya. Oke.
selamat siang. Selamat siang, Bu Retno. Gimana nih kabarnya? Baik. Iya, jadi ini tadi Bu Mugi sudah menyampaikan kepada saya, beliau ingin bantuan saya untuk mengobserver. Karena itu saya akan diam saja di pojok sini. Saya harap kehadiran saya tidak mengganggu ya. Jadi silakan proses coaching dilakukan. Monggo Bu Mugi. Iya, selamat siang Bu Retno. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya, pembelajaran lancar ya Bu ya? Lancar. Ya, lancar. Sebelumnya ini kira-kira ada apa ini Bu Retno kesini? Kemarin kan sudah bercerita ingin ketemu dengan saya, ingin membahas sesuatunya itu apa gitu ya. Jadi tujuan pertemuan kita ini kira-kira kita akan membahas apa Bu? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Mugi untuk waktunya. Hari ini mungkin saya akan banyak bercerita ya. Saya ingin curhat tentang permasalahan yang saya hadapi begitu di dalam kelas dengan anak-anak saya. Saya itu kan sekolahnya ada di tengah kota begitu. Jadi kiri kanan itu sudah pertokoan ini ceritanya. Nah, kondisi sekolah saya itu tertutup bangunannya begitu, jadi bukan sekolah yang terbuka. Sementara saya ini kan mengampu anak-anak TK begitu, jadi dengan kondisi yang sekolah terbatas itu saya merasa saya tidak bisa memaksimalkan perkembangan anak didik saya. Jadi mereka tuh geraknya sedikit terbatas karena kondisi sekolah yang seperti itu keadaannya. Di sini saya ingin meminta bantuan bagaimana ya saya bisa menemukan cara-cara atau solusi apa ya yang bisa saya lakukan ini atas itu permasalahan kondisi sekolah saya. Iya Bu, jadi Bu Retno dengan kondisi sekolah yang di tengah kota otomatis semuanya ditutup gedung-gedung gitu ya Bu ya. Apalagi ketika kita berharap anak kita itu bisa berinteraksi secara penuh gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, kondisi sekolah yang tertutup gedung-gedung dan sebagainya, ukuran keberhasilan yang Bu Retno inginkan itu seperti apa? Ya, harapan saya kan yang pasti anak-anak itu bisa bebas bermain. Dunia mereka kan masih dunia bermain. Sementara pasti akan lebih menyenangkan pada saat mereka bisa bermain bebas di luar begitu ya. Sementara di alam betul sekali. Sementara kondisi sekolah saya itu tidak memungkinkan. Taman aja kami tidak punya, bahkan tidak punya begitu. Jadi kalau keluar rumah ya sudah keluar kelas itu sudah bangunan, sudah di depan itu sudah tempat makan anak-anak, nanti turun sudah ada ruang apa lagi gitu. Jadi memang kami sangat merindukan taman, tempat bermain begitu. Oh iya, jadi ukuran keberhasilan tadi buat Bu Retno itu anak-anak itu bebas bermain di luar ya. Kemudian di situ berarti Bu Retno pasti punya kesempatan yang dimiliki sekarang. Kira-kira Bu Retno itu pengen bagaimana gitu? Mungkin kalau kesempatan atau peluang untuk mengandalkan membangun sekolah dengan playground tempat bermain kan itu tidak mungkin ya dalam jangka waktu terdekat begitu ya. Jadi ya kemungkinan yang mungkin bisa saya lakukan mengajak anak-anak bisa ke tempat yang lain gitu ya, mungkin bisa dilakukan entah itu 1 bulan sekali gitu, untuk mereka bisa pergi ke suatu tempat, ke taman kota atau kemana begitu yang mereka bisa bebas bereksplorasi di sana, belajar dan bermain di sana. Berarti sebenarnya sudah ada jalan gitu ya Bu ya. Nah kemudian kemudian dari Bu Retno mengajak anak-anak untuk bermain dan itu sebuah rencana bermain ke suatu tempat dan sebagainya, kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan untuk merealisasi hal tersebut berapa lama Bu? Ya harapannya bisa segera mungkin ya. Kalau dalam waktu dekat ini sampai akhir bulan ini belum bisa karena kami masih ada terima rapot ini, kegiatan sekolah juga sudah banyak sudah tidak kegiatan pembelajaran yang full begitu. Jadi menjelang rapot kan belum full. Harapannya nanti bulan depan ini mulai bulan April setelah terima rapot kita masih punya sebelum akhir pergantian tahun pembelajaran ya, nanti punya April, Mei, Juni itu bisa lah ya kita mencobakan itu ke anak-anak. Ya berarti dengan Bu Retno mengajak bermain ke taman bermain itu menurut Bu Retno ini
apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Retno lakukan? Ukuran keberhasilannya ya tentunya nanti anak-anak, capaian yang akan anak-anak dapatkan. Jadi ketika nanti rancangan saya ini akan saya lakukan dan anak-anak menjadi semakin bersemangat dalam mereka belajar dan mereka menunjukkan ekspresi mereka yang senang gitu ya, saya rasa itu capaian yang ingin saya dapatkan. Tentunya khususnya ya anak-anak itu sendiri. Iya, jadi dengan kita bermain ke taman bermain dan sebagainya atau ke lingkungan di luar sekolah lah, diharapkan anak itu bisa senang gitu ya Bu ya, bisa senang. Kemudian di situ ketika menjalankan rencana itu, kira-kira ini enggak kemungkinan ada nggak gangguan-gangguan, dan itu antisipasi Bu Retno kira-kira bagaimana? Kalau gangguannya mungkin gangguan yang bukan gangguan besar mungkin ya, paling hanya yang saya butuhkan, saya harus bekerja sama juga dengan orang tua, karena kalau mengajak anak-anak keluar sekolah kan otomatis harus meminta izin sekolah, meminta izin orang tua begitu ya. Paling nanti tindakannya untuk meminimalisir gangguan-gangguan itu ya, kita harus komunikasikan ke orang tua dan juga sekolah jauh-jauh hari sebelumnya. Itu sih antisipasi yang harus dilakukan. Berarti luar biasa sekali ya Bu ya, sudah ada antisipasinya juga ketika membuat rencana ya Bu ya. Kemudian komitmen Ibu untuk menjalankan rencana yang Ibu susun itu seperti apa Bu? Ya, saya berkomitmen ingin terus mencobakan ke anak-anak dengan mencari tempat-tempat yang tepat untuk mereka bisa bereksplorasi. Mungkin bisa dengan mengajak mereka ke taman kota tadi salah satunya, terus kalau misalnya pengen belajar tentang buah-buahan bisa ke pasar buah seperti itu, mencari tempat-tempat yang menyenangkan untuk mereka bermain dan belajar. Iya, jadi ketika Bu Retno menjalankan komitmen itu kan keluar ya Bu ya, keluar sekolah itu, entah itu ke taman, ke pasar atau ke perpustakaan. Nah itu pasti ada yang dilibatkan. Nah kira-kira menurut Bu Retno yang bisa membantu Bu Retno untuk menjaga komitmen tersebut siapa saja Bu? Ya, yang pertama saya akan melibatkan rekan sekerja saya, partner kerja saya. Kami di sekolah kan juga kerja tim, tidak kerja sendiri. Jadi yang pertama harus sekomitmen sama-sama dengan rekan sekerja, rekan sejawat. Terus setelah itu dengan orang tua juga saya akan memohon bantuan kerjasama dari orang tua untuk mendukung program-program yang akan saya lakukan. Ya, luar biasa sekali ya Bu Retno itu sudah istilahnya punya rencana aksi yang bisa dijalankan, kemudian antisipasinya juga sudah dibuat agar rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian di situ juga siapa yang membantu untuk kegiatan Bu Retno mengajak anak keluar gitu, belajar di luar itu juga sudah Bu Retno sudah punya gambaran. Jadi kurang lebih seperti ini saya kira Bu Retno itu sudah menemukan solusinya ya, solusinya secara utuh dan sangat bagus kalau menurut saya Bu. Mungkin ada yang Ibu tanyakan lagi? Sudah, saya rasa cukup itu dulu. Ya. Terima kasih untuk waktu sehingga saya bisa menemukan solusi. Ini tinggal pelaksanaannya aja. Ya, terima kasih Bu Retno. Saya tunggu rencana aksi dan aksi-aksi berikutnya. Ya, terima kasih Ibu. Waktunya saya pamit ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu Retno. Selamat siang. Selamat siang. Kita langsung berbicara ya. Mugi saya berharap observasi saya memenuhi harapan Ibu Mugi sehingga Ibu bisa mengembangkan kompetensi Ibu dalam coaching ya. Sebelum itu saya mau bertanya dulu, apakah tadi dari yang Ibu sudah laksanakan, coaching yang Ibu sudah laksanakan tadi, menurut Ibu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi, Ibu sendiri sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai ya Bu. Tadi Bu Retno sudah istilahnya mengemukakan rencana aksi, terus antisipasi gangguan-gangguan, terus siapa saja yang terlibat, itu saya kira sudah runtut, jadi sudah menemukan solusinya. Iya, jadi yang Ibu harapkan, Ibu inginkan, semua indikator sudah terpenuhi ya, jadi Ibu berhasil dalam hal ini ya. Dan saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi dari observasi saya hari ini, saya melihat tadi
Ibu sudah menggunakan Alur Tirta, sudah terpenuhi semua aspeknya. Kemudian juga Ibu juga sudah mendengarkan dengan baik sehingga coaching terlihat leluasa untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian juga saya tadi lihat juga Ibu hadir sehingga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan si coaching. Jadi untuk itu semua dari kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan tadi menurut saya sudah tercapai semuanya, begitu ya Ibu ya. Dan itu bagus sekali Ibu Nugi. Nah, hal yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi yang Ibu Nugi masih ingin untuk kembangkan? Iya, jadi saya menginginkan belajar lebih detail lagi tentang Alur Tirta, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, saya pikir dengan Ibu sering melakukan coaching kepada rekan sejawat atau kepada anak-anak didik Ibu, maka yang Ibu harapkan tadi akan tercapai. Baik Ibu Nugi, saya harap pertemuan ini cukup bermanfaat baik buat Ibu, tapi juga sangat bermanfaat buat saya. Saya juga semakin memperdalam juga pengetahuan saya tentang coaching juga. Jadi terima kasih banyak Ya, sudah mempercayakan observasi ini kepada saya. iya, Selamat siang.